Nah, kenapa Ibu Pertiwi ataupun yang dikatakan penguasa daripada lautan selatan itu dia sedang melakukan aksinya, kayak memberikan kayak satu warning sih kepada manusia agar kita eling lan waspada lebih. Nah, ini berhubungan banget dengan ya dari ilmu perbintangan. Jadi nanti di tanggal 5 atau 6 dan perpindahan daripada planet Pluto ini ke Aquarius ini memberikan dampak kepada manusia di bumi, memberikan dampak kepada manusia, memberikan dampak kepada alam, bahkan memberikan dampak ke dunia yang tak kasat mata. Dan itu mempengaruhi daripada emosional makhluk di bumi juga. Jadi nanti di 2025 ini akan banyak fenomena-fenomena yang di luar daripada nalar kita. Jadi ketika si planet Pluto ini berpindah kepada Aquarius itu, maka sebenarnya di atas sana yang berperan itu adalah alam halus. Jadi nanti di 2025 tiga daripada kekuatan akan berperan, yaitu kekuatan daripada Tribawana, yaitu alam baka, terus alamnya ketuhanan, dan alamnya alam dunia halus. Jadi nanti di tanggal 5 dan 6 ini apabila memang teman-teman merasa terhubung, bisa melakukan doa, meminta sesuatu, karena permintaan itu mungkin bisa dikabulkan karena itu memang time-nya mencikal. Jadi terhubung antara energi bawah dan energi atas. Jadi ada oposisi tadi di sana gitu. Salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Oke, penikmat ganjil. Nah, di sini Madam Louis akan memulai seiring Madam Louis nanti memprediksi Nusantara kita, Mas Galuh akan menggambarkan. Oke. Madam, untuk Indonesia ini kan sudah akhir tahun ya. Satu bulan lagi sudah 2025. Indonesia tercinta kita ini butuh diprediksi sebenarnya orang-orang ya. Karena di akhir tahun ini banyak bencana alam gitu. Terjadi tanah longsor, kebanjiran, gunung meletus dan lain. Dan banyak ingin tahu apakah bencana alam ini akan dahsyat atau panjang di tahun 2025 nanti. Oke, mungkin Madam bisa memprediksi bencana alam melalui ilmu perbintangan itu sendiri. Seperti apa? Selamat malam buat pemirsa Ganjil Misteri. Senang sekali hari ini saya hadir kembali di sini. Nah, teman-teman, mungkin untuk kali ini aku tidak ramalan atau aku tidak terawangan karena teman-teman dari praktisi lainnya di beberapa platform daripada sosial media sudah banyak yang melakukan terawangan tentang bagaimana nantinya Indonesia di 2025. Tetapi kali ini aku memakai paket tersendiri, memakai ilmu perbintangan, ilmu astrologi. Jadi apa hubungannya tentang planet-planet yang ada di langit sana dengan manusia di bumi. Nah, yang pertama pertanyaannya bisa Mbak, apa pertama? Oke, pertama kita mau nanya tentang bencana alam. Bencana alam. Nah, kalau untuk bencana alam sendiri, nah sudah banyak ya prediksi ya di sosial media, bahkan akan adanya gunung meletus, akan adanya tsunami dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita masuk ke alam kegoiban, alam niskale, alam kegoiban, alam tak kasat mata, kalau aku sih memprediksi untuk di tahun 2025 ini apakah ada gunung meletus, ya kan? Nah, kita akan lihat ya di sini ada meletus nggak ya untuk bencana alam nanti. Nah, sebenarnya di 2025 ini sebenarnya kita nggak terlalu mengkhawatirkan tentang bencana alam. Nah, banyaknya tayangan-tayangan di sosial media ya, mungkin teman-teman praktisi yang udah banyak share itu kan meresahkan masyarakat juga. Kalau prediksi aku di tahun 2025 ini kita justru mesti khawatir tentang masalah ekonomi di Indonesia. Jadi kalau alam itu kan memang kita nggak usah memakai paranormal atau memakai jasa
praktisi, kita tinggal ngelihat badan meteorologi, sebenarnya kita udah tahu kan, udah tahu bakal ada banjir, bakal ada gunung. Tetapi untuk di tahun 2025 sendiri, menurut prediksi aku, kemungkinan kecil untuk adanya letusan gunung berapi. Iya, jadi kemungkinan kecil tidak akan ada letusan gunung berapi di 2025. Karena seperti ini, ya hitung-hitungannya. Nah, tahun 2024 itu sebenarnya itu yang berperan itu adalah Agni atau energi api. Nah, untuk kawasan di Pulau Jawa Timur sendiri, disitulah kekuatan Nusantara kita. Itu kan dari tahun-tahun kemarin kan udah gunung berapi dan segala macam. Nah, untuk di tahun 2025 ini lebih itu arah bencananya itu ke Jawa Barat, tetapi yang berperan adalah elemen air. Jadi lebih di air. Kenapa di tahun 2024 ini yang berperan elemen air? Nah, kita tahu sendiri Jawa Barat itu termasuk adalah pulau atau alam kedewatan. Jadi alam kedewatan yang memang buminya harus dijaga oleh manusia. Tetapi kan sekarang manusia-manusia itu kan sudah lupa kepada leluhurnya. Jadi kita lebih banyak kita setiap hari itu beribadah, tetapi kita melupakan ibadah kepada leluhur kita atau ke alam. Jadi kita lebih mengutamakan ibadah kepada Tuhannya, walaupun itu faktor utama. Tetapi banyak yang sudah melupakan untuk bakti kepada bumi, kepada leluhur. Jadi akhirnya bumi menagih janji dan dahyang di pulau kedewataan itu sendiri. Jadi Bali memang pulau dewata, tapi secara alam tak kasat mata pulau Jawa Barat itu sebenarnya itu termasuk alam kedewataan juga. Ada elemen air. Di sana ada mitologi Ibu Pertiwi yang mungkin teman-teman menyebutnya ya bisa Ibu Ratu Kidul atau penguasa lautan. Jadi nantinya di 2025 ini yang akan berperan itu adalah elemen air. Nah, lebih berhati-hati kepada masyarakat di ujung kulon dan juga Pulau Sumatera itu termasuk bagian barat juga. Nah, kita kan udah pernah ada kejadian tsunami Aceh ya. Nah, sama. Jadi nanti di 2025 ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar tak kasat mata. Artinya walaupun BMKG sudah memprediksi nih tidak adanya longsor, tidak ada, tapi bisa tiba-tiba terjadi kayak gitu. Nah, makanya saya katakan untuk nanti di tahun depan ini sangat kecil kemungkinannya untuk adanya gunung meletus. Kalaupun ada, ya nanti paling cuma batuk-batuk aja sih. Karena memang elemen air yang paling di tahun 2025. Elemen air yang berperan, dan untuk khusus wilayah kita di barat. Kalau untuk di timur kemarin udah. Berarti kesemuanya ini ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Sumatera tadi sampai di ujung kulon. Iya, lebih ke arah ke sana yang kita. Dan sekarang kayak di Sumatera kan banjir udah ya dari kemarin sampai berapa meter kayak gitu. Jadi kalau aku lebih khawatir kepada prediksi Indonesia 2025 ini bukan tentang bencana alam, tapi lebih ke arah ekonominya sih. Lebih ke arah ekonomi kita gitu. Berarti akan ada hubungannya dengan politik. Ada, semuanya ada hubungannya dengan politik, ada hubungannya dengan kepemimpinan, ada hubungannya dengan alam dan juga manusia, bahkan ada hubungannya ke kegoipan itu sendiri. Kegoipan itu sendiri. Mungkin dari elemen air itu ada hubungannya dengan kegoipan nggak? Ada. Kan itu dengan tak kasat mata tuh seperti yang Madam Louis bilang tadi. Nah, pendekatan itu seperti apa, Madam? Jadi gini, seperti saya bilang tadi ya, jadi bumi ini kan kita pijak. Bumi itu kita pijak. Kalau langit itu kan kita junjung. Nah, sebenarnya bumi yang kita pijak ini sebenarnya kita nggak hanya menginjak gitu. Kita harus perlu juga bersujud dan berbakti. Nah, kenapa Ibu Pertiwi ataupun yang dikatakan penguasa daripada lautan selatan itu, ada yang mengatakan sedang marah atau apapun, dia sedang melakukan aksinya, kayak memberikan kayak satu warning sih kepada manusia agar kita eling lan waspada, lebih lebih kembali kepada ajaran leluhur, tata laku, budi pekerti kayak gitu. Dan itu kan
kita sudah banyak melupakan itu kayak gitu. Nah, kenapa Iya. juga banjir terjadi di mana-mana, tanah longsor ini kan akibat banyaknya hutan-hutan yang memang sudah dijadikan menjadi lahan konsumsi oknum-oknum tertentu untuk kepentingan tertentu. Jadi aku lebih khawatir di ekonomi kita sih. Ekonomi. Ya. Bagaimana Madam menurut prediksi Madam untuk ekonomi kita Nah, sih? untuk ekonomi Indonesia di 2025, nah ini berhubungan banget dengan ya dari ilmu perbintangan, ada dua pemahaman ilmu perbintangan bahwasanya di tanggal 5 atau 6 nanti akan adanya oposisi dari ini ya, planet kita kan mau berpindah. 5-6 Desember ini Iya, ya? 5-6 Desember ini planet kita akan berpindah. Si Pluto ini kan sudah 400 tahun lebih stay di Iya, tempatnya, dia berpindah. dan ini akan berpindah ke Aquarius. Jadi nanti di tanggal 5 atau 6. Dan perpindahan daripada planet Pluto ini ke Aquarius ini memberikan dampak kepada manusia di bumi, memberikan dampak kepada manusia, memberikan dampak kepada alam, bahkan memberikan dampak ke dunia yang tak kasat mata. Jadi itu berhubungan sekali mengenai tentang nantinya bagaimana ekonomi kita ke depan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Tetapi kan ekonomi kita ini berdampak juga kan karena memang dari pemerintah kita sendiri kan. Jadi nanti itu berkesinambungan gitu. Jadi apabila si Pluto ini berpindah ke Aquarius di tanggal 5 dan 6 ini, apa dampaknya untuk manusia? Nah, banyak orang-orang yang mengetahui ilmu perbintangan mengatakan itu adalah time magical. Iya, karena itu pas lagi di Desember gitu, Iya. dari akhir tahun. Jadi ini berapa hari lagi ya sekarang? Tinggal 2 hari lagi. 2 hari lagi. Jadi semoga tayangan ini ya tampil pada saat bersamaan di time magical tanggal 5 atau tanggal 6. Nah, teman-teman yang merasa terhubung atau terconnecting akan mendapatkan jawaban dari apa yang dicari selama ini. Mungkin selama ini sedang mencari jati diri, mungkin selama ini mencari satu jawaban di hidup, mungkin mencari pencerahan, atau ada rahasia-rahasia alam semesta ini tanpa diminta akan terbuka dengan sendirinya kepada beberapa orang yang terhubung. Jadi nanti di tanggal 5 dan 6 ini apabila memang teman-teman merasa terhubung, bisa melakukan doa, meminta sesuatu, karena permintaan itu mungkin bisa dikabulkan karena itu memang time-nya magical. Jadi terhubung antara energi bawah dan energi atas, jadi ada oposisi kan di sana gitu. Dan itu mempengaruhi daripada emosional makhluk di bumi juga. Jadi nanti di 2025 ini akan banyak fenomena-fenomena yang di luar daripada nalar kita. Banyak sekali nanti fenomena di sana. Misal bisa banyak terjadi perceraian, bisa banyak terjadi juga kayak pembunuhan, ya, karena emosional yang tidak stabil Dari manusianya sendiri. Iya, dari manusia. Itu pengaruh dari si planet ini sendiri. Berarti itu dampaknya, salah satu Iya, dampaknya. dampak. Jadi ketika si planet Pluto ini berpindah kepada Aquarius itu, maka sebenarnya di atas sana yang berperan itu adalah alam halus. Jadi nanti di 2025 3 daripada kekuatan akan berperan, yaitu kekuatan daripada Tribawana, yaitu alam baka, terus alamnya ketuhanan, dan alamnya katakanlah alam dunia halus, dunia bawah. Jadi otomatis kita akan sangat gampang emosional, gampang marah-marah. Itu dari mulai sekarang juga sebenarnya itu udah banyak dirasakan orang-orang yang punya Gampang tersindir, gampang baper itu sebenarnya. gampang. Iya. Jadi nanti akan banyak sumbu pendek, banyak kudeta kayak gitu ya. Banyak Karena pengaruh-pengaruh daripada planet itu juga. Atau bisa itu masuk akal nggak kalau itu bilangnya dirasuki atau apa? Ya hampir seperti Iya, itu. kayak kan 3 yang tadi Madam jelaskan Iya, tadi itu kan Tribawana itu seakan-akan juga. mereka memancing manusia untuk Iya, berbuat iya. jahat tadi, Iya. kasar gitu. Jadi mungkin seperti ini, kok tiba-tiba ada yang kayak orang gila. Nah makanya kan banyak fenomena yang sekarang kayak
bapak memperkosa Iya, anaknya, iya. atau kadang anak saja memperkosa Perkosa ibunya, gitu. iya. Jadi udah bener-bener Fenomena nggak masuk manusiawi. akal, iya, Iya. nggak terlalu manusiawi. Terus nanti akan banyak orang tiba-tiba kayak orang nggak jelas gitu, tiba-tiba marah-marah kayak orang kerasukan gitu, karena memang benar-benar emosional. Jadi ada evolusi manusia, ada evolusi alam gitu. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan kalau 2025 ini adalah tahun peleburan, tahun siwa. Jadi di sana ada evolusi kayak seleksi manusia, kayak gitu. Nah, kayak kemarin kan Covid terjadi, itu kan udah seleksi juga. Iya. Nah, cuma kalau yang ini berbeda, seleksinya ini ya benar-benar karena ketiga kekuatan tadi, alam ketuhanan, ya kan, Alam baka alam tadi, alam baka goib. sama alam Goib dan halus. alam. Nah, ketiga alam ini berperan, maka manusia benar-benar dilebur, benar-benar ya evolusi. Yang kuat akan bertahan, ya enggak gitu. Nah, bagaimana cara kita kalau kita sudah tahu nanti di 2025 ini akan ada evolusi jiwa, akan ada evolusi daripada alam itu, yaitu tadi saya bilang, bumi yang kita pijak ini ya harus kita sujuti, adanya bakti gitu. Jadi kita nggak hanya berbakti pada orang tua kita, Iya. kepada bumi Leluhur. ini pun, kepada leluhur ini kita harus berbakti. Nah, itu kan sudah banyak ajaran-ajaran leluhur yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang. Iya. Berarti dampak yang kedua apa itu? Kalau dampak yang tadi ekonomi sudah pasti. Nah, kalau yang mengenai bencana alam, ya tadi saya udah jelaskan lebih berperan di air. Mungkin cara kita itu kepada leluhur itu kan sebenarnya apa? Seperti apa contoh kecil yang bisa masyarakat lakukan lah gitu pada. Contoh kecil daripada masyarakat, misalnya misalnya kita datang ke satu tempat itu kan jarang kita mendoakan tanahnya, tempatnya, jarang. Iya. Banyak kan kita datang ke satu tempat meminta. Nah, contoh ketika ada bunga ini, mungkin stigma daripada masyarakat ketika mengadakan kayak gini, ada bunga, ada wewangian, itu pasti berpikir bahwasanya manggil setan atau Iya, apa. iya. Padahal sebenarnya ini kan kita kembali ke alam. Oke. Gitu, itu kan salah satu contoh. Kita manusia aja senang kok dengan yang wangi-wangi gitu. Jadi dunia tak kasat mata itu juga senang. Jadi persembahan kayak sesaji itu sebenarnya bukan kita kayak manggil setan, enggak juga. Sebenarnya kita yang menyembah, berdoa gitu Ya, sebenarnya. sebenarnya itu lelaku kita sih, karena itu kan dari alam. Maka itu akan kembali ke alam. Tapi sering disalahgunakan atau disalah pengertian, salah artikan ya, betul. Oke, nah itu tadi tentang bencana alam, tentang madam. Mungkin ada fenomena-fenomena yang tak kasat mata lagi atau tidak masuk akal lagi yang terjadi tahun 2025 menurut prediksi dari ilmu langit perbintangan itu, madam? Ya itu tadi sih, lebih kepada emosional orang nanti yang tidak bisa kontrol. Itu lebih mengerikan daripada penyakit-penyakit lainnya sih. Berarti akan ada kemungkinan, sebenarnya kita tidak ingin berharap itu terjadi di tahun 2025 kan ya? Iya, tapi nggak bisa, emang itu pasti terjadi. Gitu. Karena semakin lama memang banyak berita tadi itu kasus yang madam katakan tadi itu. Dan kadang-kadang disadari atau tidak disadari, ya kalau emosional tidak terkontrol ini yang mempengaruhi banyak hal untuk manusia di muka bumi. Itu dari orangnya. Nah kalau kita sendiri mungkin pesannya lebih berhati-hati. Kayak mawas diri, lebih waspada kepada diri sendiri. Jadi misalnya jangan memposting sesuatu di sosial media yang attract orang-orang akan berbuat sesuatu. Kan banyak kan kayak postingan-postingan yang buat orang marah, dibully orang atau apa. Jadi lebih banyak kayak lebih ke dalam diri sih gitu. Banyak lebih lakukan doa ke dalam diri, wening gitu. Tidak mencampuri urusan orang lain, lebih kayak gitu sih. Jadi ya jangan mau tahu urusan orang lah, lebih yang kayak ya saya berdiam diri, saya berdoa untuk diri saya, lebih diminta seperti itu sih di tahun 2025 gitu. Harapannya semoga baik ya. Terus kalau misalnya orang mau buka usaha juga di tahun 2025 ini di awal-awalnya dipikir-pikir dulu, karena kan masih buffer time ya kan. Jadi kadang-kadang takutnya keputusan-keputusan yang dilakukan itu bukan berdasarkan daripada hasil pikiran, karena ada energi-energi yang memasuki alam bawah sadar. Kesadaran ini sebenarnya pesannya untuk kesadaran manusia lebih ini lagi lah ya. Karena manusia yang membuat, manusia yang berperan gitu sebenarnya. Yes, iya. Dan manusia yang harus mencari solusinya gimana alam kita ini
bisa Iya, kembali dan baik itu gitu bisa ya. menjadi kayak kesadaran kolektif gitu. Jadi misal ada satu yang bermasalah, itu bisa kayak orang tertular seperti Kayak itu. penyakit jadi kayak wabah ya. Iya, wabah, cuma wabahnya nggak kasat mata. Tak kasat kayak mata gitu. ya. Dia mempengaruhi manusia. Aduh, itu serem sih ya. Di tahun 2025 seperti Iya, itu ya seperti untuk bencana itu. alam. Makanya lebih banyak mawas diri aja gitu. Sekarang kita yang kedua nih, Madam. Politik untuk kepemimpinan. Kita ini kan sudah berganti tangan Iya. gitu ya. Presiden baru. Karena ini baru, mungkin nanti terlihat jelas itu mungkin akan mulai dari 2025. Mungkin Madam bisa nggak memprediksi melalui ilmu langit perbintangan ini Nusantara Indonesia itu akan menjadi seperti apa? Mungkin sekarang. Apakah berpengaruh pada kemiskinan kah sampai benar-benar pengangguran, tingkat pengangguran dan hal-hal yang menyedihkan atau membuat masyarakat sedih? Dalam sapling satu kartu ini prediksi untuk kepemimpinan Indonesia di 2024. Jadi kalau kita lihat di kartu ini adalah ada simbol seorang wanita telanjang dengan kelihatan payudaranya, ya, terus sedang menumpahkan air ke tanah dan ke bumi, dan di sini ada 8 bintang dan 1 bintang. Nah, artinya sebenarnya kalau kita memakai simbol ini, kalau telanjang itu kan satu simbol seperti dipermalukan, ya. Jadi untuk pemimpin RI kita di 2025 nanti ini akan banyak dapat malu kayak gitu. Jadi walaupun segala daya upaya diberikan, dia akan dipermalukan oleh beberapa oknum kayak gitu. Nah, karena juga sebenarnya setiap pemimpin itu, simbol ini kan simbol Ibu Pertiwi. Setiap pemimpin itu harus mempunyai Ibu Pertiwi. Iya. Artinya setiap pemimpin harus mempunyai ratu di sampingnya. Nah, sementara pemimpin kita sekarang kan memang kan belum ada ratunya. Jadi itu PR banget. Oke. Itu mempengaruhi banget. Sebagai bakti dari beliau kepada Nusantara ini, ya baktinya itu harus ada Ibu Pertiwi yang mendampingi. Nah, contoh pada zaman dahulu kala Pak Soeharto itu sebagai Ibu Pertiwi yang mendampingi itu Ibu Tiwi, ya kan? Nah, jadi yoninya di situ. Nah, kita flashback lagi pada zaman Pak Karno itu yang menjadi Ibu Pertiwinya itu siapa? Ibu Inggi. Nah, pada zaman sekarang kita belum punya Ibu Pertiwinya. Jadi PR-nya di situ. Karena sebuah tatanan itu memang membutuhkan seorang ibu, itu udah pasti. Betul. Nah, jadi selama ya pemimpin kita ini belum mempunyai Ibu Pertiwi di sini, maka akan terjadi ketimpangan. Seperti apa? Ya itu tadi akan ada satu kudeta nantinya yang akan mempermalukan. Dan pemalukan itu tujuan dia untuk mengkhianati kah atau Ya itu udah alam sih. Alam akan ada nanti momen-momen dipermalukan, ya kita nggak tahu itu melalui kudeta atau apapun, tapi melalui kartu ini kita lihat dengan kartu telanjang ini, ya, ini sebagai simbol. Walaupun sebenarnya pemimpin kita sekarang ini karena ada bintang di sini, ya, ini memang orang-orang yang sudah dipilih. Jadi bukan sekonyong-konyong menjadi pemimpin, itu memang sudah dipilih. Jadi dari secara ilmu perbintangan, dari langit, dari dunia tak kasat mata pun itu dari beberapa tahun yang lalu itu sudah dipilih kayak gitu. Tapi terjadi ketimpangan di sini karena belum adanya sosok seorang ratu di sana. Nah, sosok seorang ratu ini kan sebenarnya memang sangat dibutuhkan di setiap pemimpin negara. Itu udah harus. Jadi memang PR-nya di sini untuk beliau. Jangan sampai nanti akan ada hal-hal yang mempermalukan itu untuk kedepannya. Tapi memang menurut prediksi Madam, memang karena dia tidak mempunyai sosok ratu itu tadi,
Iya, ternyata satu itu sangat memang berdampak. karena memang berdampak sekali. Terus yang kedua, nah kalau kita prediksi bagaimana Indonesia ini di 2025 nanti mengenai kepemimpinan, itu bisa kita lihat juga di sini. Nah, sebagai simbol ini. Nah, di simbol ini kita bisa melihat ya bagaimana seseorang ya dengan melenggang ya, dia di sampingnya ada simbol anjing, karena mitologi anjing itu adalah sebagai seorang yang penjaga, eling lan waspodo, mawas diri. Nah, di sini ada pengelana, dia membawa tongkat ya, tongkat itu kekuatan, dan dia membawa sesuatu di belakangnya. Nah, tetapi di depannya ada jurang. Artinya di sini adalah seseorang yang sedang menjalankan satu pekerjaan, tapi dia tidak tahu kalau di depan ini ada jurang. Kayak gitu ya. Berarti di depan sana akan banyak rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh pemimpin kita ke depannya. Walaupun sebuah negara untuk mendapatkan satu negara yang berevolusi itu pasti kan harus ada pengorbanan di sana kayak gitu. Jadi kedepannya nanti akan banyak kudeta-kudeta, akan banyak pemberontakan ya, karena itu tadi ya, planet juga kan berpindah kan kan itu mempengaruhi emosional. Terus yang kedua kita lihat dari kartu ini, di depannya nanti akan banyak masalah-masalah yang harus dihadapi. Tetapi walaupun kayak gitu, di atasnya ada simbol matahari, berarti mereka ini memang pilihan-pilihan yang sudah memang harus layak ditempati. Jadi memang orang-orang pilihan, walaupun nanti di depan sana akan banyak masalah untuk Indonesia 2025 ke depan. Tetapi di sini kan ada yang jaga nih, ada simbol anjing. Nah, akan ada nanti yang memberi petunjuk, akan ada nanti yang kayak kasih tahu warning kayak gitu. Bisa dikatakan ini sebuah bentuk ujian ya? Ya, karena ini sih kita sudah dipilih nih tapi kamu akan didatangkan dengan masalah gitu. Iya, kayak gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat ini semua terjadi bukan memang karena manusianya, memang sudah seharusnya ada simbol matahari di atas. Jadi memang ini udah orang-orang terpilih yang memang sudah harus selayaknya di situ. Memang dia yang akan, kamu lah orang terpilih yang untuk akan kayak gitu. menuntaskan. Tetapi kita nggak usah takut walaupun di depan ada jurang ya, karena di sini ada seekor anjing yang akan menuntun ya. Mungkin kedepannya akan ada pertolongan yang kita tidak tahu dari mana datangnya, karena akan banyak sekali terjadi hal-hal di luar nalar yang di luar prediksi daripada kacamata manusia biasa di tahun 2025. Oke, nah jurang itu sendiri pasti berdampak besar dong terhadap masyarakat. Jurang itu masalah. Iya, masalah itu sendiri itu tuh berdampak besar dong terhadap masyarakat. Bagaimana dengan nasib-nasib masyarakat? Berdampak besar. Contoh kan ekonomi. Nah, kalau lihat ekonomi kita ya, sekarang aja banyak kerja yang sudah memakai AI, ya kan. Jadi nantinya akan banyak pengangguran, uang akan sulit sekali. Makanya saya bilang kalau saya ngelihat di 2025 ini lebih menakutkan itu tentang keuangan daripada bencana alamnya. Lebih menakutkan di keuangannya. Ini sebenarnya Mas Galuh udah mulai mencoba menggambar ya, Madam bisa lihat di belakang tuh ini ya, mungkin ada tawaran kita bisa dijelaskan oleh Mas Galuh. Sebenarnya seiring tadi Madam mengobrol untuk masalah bencana alam serta kepemimpinan politik Indonesia dan kesadaran diri manusia, itu bisa digambarkan oleh Mas Galuh untuk menerawang ya. Jadi ini kayak Mas Galuh dapat insight dari apa yang kita jelaskan tadi. Oke, Madam. Nah, berarti itu tadi untuk pemimpin ya, pemimpin. Nah, kemudian artis. Kita bisa ke public figure. Ini menarik nih, Madam, karena mungkin ini menjadi perbincangan yang panas di tengah-tengah masyarakat, hot topic dan hot trending lah. Bagaimana atau memang ada pun tidak adanya hubungan dengan kita, sebenarnya itu berpengaruh terhadap orang biasa, public figure itu.
Bagaimana Madam menurut prediksi Madam? Nah, untuk prediksi artis di 2025 sebenarnya aku paling malas ya buat cerita-cerita kayak prediksi artis ya. Kalau untuk artis di 2025 nanti kita dapatnya kartu ini ya. Nah, ini Satria Pedang ya dengan kuda putih. Nah, nantinya di 2025 akan banyak sekali artis yang berseteru, akan banyak sekali perceraian, akan jadi lebih banyak bercerainya daripada menikahnya. Oh, ya, kasus menyelesaikan lebih banyak daripada lebih yang banyak kasus perceraian. Terus kasus sedih akan lebih banyak sekali permasalahan sesama artis yang bermasalah dan sampai melibatkan ya kayak penjara dan lain sebagainya. Jadi di 2025 itu bukan banyak prestasi, lebih banyak ke permasalahan pribadi sesama artis di 2025 nanti dan banyaknya perceraian. Berarti dengan tapi semakin banyak kasus itu sebenarnya tujuan mereka itu apa sebenarnya? Ya, tujuh ini ya. Ya meningkatkan sebenarnya insight. tujuan sih itu tadi saya bilang karena memang emosional kita memang sedang lagi di ini gitu, sedang lagi digonjang ganjing ya. Jadi orang sumbu pendek sedikit aja udah ribut, sedikit aja udah outdoor, udah urusan polisi, udah ini. Jadi lebih banyak berantemnya gitu. Jadi nanti kita akan melihat di layar kaca itu lebih banyak fenomena artis yang berantemnya ya, ribut. Kalau yang menikah tuh lebih dikit beritanya. Kalau yang berjodoh-jodoh lebih dikit. Iya, lebih banyak yang berantemnya. Terus nanti tiba-tiba kita akan dikagetkan oleh beberapa fenomena artis-artis yang tiba-tiba ada kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Kan saya bilang tadi banyak kejadian-kejadian yang terjadi di luar prediksi dan nalar manusia gitu. Nanti tiba-tiba artis-artis yang nggak ada kabar atau bikin masalah naik dan, lagi gitu dan ya. juga nanti ada beberapa artis yang tersandung narkoba di 2020. Beberapa, berarti nggak cuma satu dong? Iya. Dan kasusnya sangat besar itu? Iya, lumayan nanti di 2020 tinggal lihat aja. Ini maaf untuk pertanyaan, kalau untuk yang almarhum itu pasti ada kabar gak dari artis senior atau apa? Menurut prediksi? Untuk tahun ini kayaknya aku nggak prediksi tentang kematian karena ada tahun lalu aku sebut inisial nama dan itu benar-benar terjadi. Jadi aku mohon maaf untuk tahun ini memang aku tidak mau untuk yang inisial gitu. Oke. Berarti ada kabar duka lagi nggak dari public figure lah, mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat yang ini apa? Di bulan 8 nanti memang akan ada salah satu yang berpulang, tapi mohon maaf aku tidak mau sebut inisial ya, lebih akan ada dan itu ya bukan artis lawas sih, lebih yang masih muda dan itu wanita. Aku lebih kasih di situ aja. Oke. Rasa sedih masyarakat terkait ekonomi. Iya, bagaimana nanti ke depannya ya. Nah, kita akan lihat mengenai ekonomi masyarakat ya. Tadi udah kita buka sedikit, kita buka lagi untuk ekonomi Indonesia di 2025. Jadi di sini ada 2 poin ini. Di sini benar-benar dibutuhkan keseimbangan. Nah, semua kartu ini kita buka sebenarnya tadi kita bicara itu elemennya semua air loh. Iya. Elemen air, elemennya udara dan juga kebanyakan itu dari kartunya itu semuanya ada air ya. Lebih di air. Makanya saya bilang kalau untuk di gunung meletus kayaknya kecil kemungkinan banget gitu. Jadi lebih banyak ke arah yaitu tadi air. Nah, untuk prediksi ekonomi di Indonesia, pesan saya kepada masyarakat, sebenarnya semua masyarakat dari kalangan nggak hanya menengah ke bawah ya, menengah ke atas, sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu sudah merasakan bagaimana ekonomi sekarang lebih sulit. Nah, jadi makin kita ke depan nanti, maka ekonomi itu akan lebih sulit. Saran saya kepada masyarakat adalah untuk saat ini jangan menghambur-hamburkan uang. Kalau punya uang, saving money. Terus yang kedua, kalau teman-teman membuka usaha sementara ini jangan dulu. Kenapa gitu? Ya karena masih masa transisi. Jadi belum tentu dipikirkan ulang lagi gitu. Karena kita di 2020 memang disuruh lebih banyak diam, lebih banyak berdoa,
kayak gitu. Kalau mau buka usaha ya nanti dulu kayak gitu, bisa di akhir-akhir 2025. Nah kalau misalnya punya uang, hemat-hemat, di banyak-banyak menabung, itu sih lebih pesan saya kepada masyarakat, karena akan banyak sekali nanti kejadian-kejadian yang di luar nalar kita manusia, dan itu datangnya juga tanpa kita tahu. Jadi lebih bagus kita ya lebih berhati-hati. Kalau ada uang disimpan buat persediaan kita, jaga-jaga ke depannya, jangan boros-boros uang, lebih kayak gitu sih. Iya, itu buat ekonomi lah. Bagaimana tingkat pengangguran? Iya, tingkat pengangguran makin banyak karena semakin banyaknya ini tadi kan AI sudah dipakai di mana-mana kayak gitu. Jadi makanya saya bilang saya lebih memikirkan sebenarnya ke ekonomi, karena apapun yang dikatakan, ekonomi itu adalah sesuatu hal yang paling penting dalam kehidupan kita gitu. Betul, setuju. Nah, kalau untuk penanggulangan bencana sendiri sebenarnya di Indonesia itu butuh waktu yang lama, karena dibutuhkan kesadaran daripada masyarakat kita ke depannya, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, jangan lagi menebang pohon untuk kepentingan oknum-oknum tertentu kayak gitu. Jadi kalau kita pengen ngerubah daripada bangsa ini, ya kita harus berubah dari diri kita sendiri, karena nggak gampang merubah satu bangsa, nggak gampang, tapi merubah daripada diri kita sendiri, lebih melakukan bakti kembali kepada nilai-nilai leluhur. Jadi melakukan bakti ibadah kepada Tuhan memang udah kewajiban kita, Sedekah. iya, tetapi kita juga harus bisa melakukan bakti ibadah kepada Allah. Nah, itu kembali kepada lelaku tatanan leluhur. Makanya banyak dikatakan kan tentang kita harus memperindah diri kita, ya kan, menjaga tubuh kita lah, ya kan, memayung, ya kan, kita harus memayung, kita harus memperindah tubuh, memperindah lingkungan kita, dan juga kita harus memperindah alam itu sendiri. Jadi itu sih kalau lebih pesan-pesan kepada masyarakat. Nah, kita berdiri di Indonesia, alam, kita hidup di alam gitu. Jadi kembalilah ke ajaran leluhur, budi pekerti Nusantara, di mana bumi yang kita pijak ini bukan untuk hanya kita injak, tetapi harus kita sujuti. Di mana langit yang kita junjung bukan hanya kita junjung, harus kita sujuti dulu. Itu berbakti kepada agama, kepada Tuhan kita, dan bakti kepada bumi ini. Maden untuk itulah Kartu terakhir. Nah, untuk kartu terakhir ini sebenarnya lebih nanti Indonesia ini ke depannya kayak apa sih? Iya, itu sebenarnya ya. Kayak apa sih, atau ada kejadian apa sih yang setelah melewati 2024 Nah, seperti ini teman-teman. Nah, keren ya. Sebentar, Tandun. Nah, ini adalah kartu Indonesia 2025. Seorang anak kecil sedang menunggang kuda putih dan di belakangnya ada matahari. Nah, setelah kita melalui proses daripada evolusi manusia, evolusi daripada alam nanti. Nah, memang nanti setelah 1 tahun itu, kedepannya itu akan dimulai babak kehidupan baru sih. Gitu. Cuma yang kehidupan baru itu kayak apa tuh? Ya, kan tatanan nanti sudah akan baru. Ya. Tatanan sudah akan baru, tetapi ketika melakukan satu tatanan ini evolusi itu kan ada yang dikorbankan, iya kan, dikorbankan banyak hal gitu, bahkan ada seleksi manusia, seleksi alam, jadi adanya evolusi jiwa di sana. Nah, tetapi siapa yang bisa bertahan di 2025 nanti, yaitu nanti akan mencapai babak evolusi peradaban yang baru. Kita akan ada peradaban yang baru, kehidupan yang baru nanti ke depannya. Tetapi memang di 2025 ini kita benar-benar dilebur tuh Mbak, benar-benar dilebur banget gitu, tahun peleburan. Karena kalau kita hitung-hitung ini ya Mbak ya, itu dari zaman Wal Picta itu sampai sekarang itu kalau dihitung tahunnya itu sudah 731 tahun. Nah, itu tadi yang saya bilang itu, kita ambil angka belakangnya.
angka ini kan bahasa semesta sebenarnya, semua Iya, angka itu iya. ada artinya. Jadi Iya. kalau kita ambil 31 tahun itu 731 tahun. 31 itu kan adalah simbol tadi. Yang tadi yang saya bilang tadi, Iya. akan Ada tiga kekuatan kekuatan yang tadi. itu. Oh, oke. Iya. Satu itu berarti mengartikan kekuatan itu. Alam Three in one, baka, three in tadi one. kan alam ketuhanan, Iya. sama Alam goib, halus. alam halus. Nah, jadi itu kalau hitung-hitung dari zaman Weta kita itu udah 731 tahun, yang emang benar. Jadi itu udah simbolnya bumi ini menagih janji, udah Oke. benar. Dan Dahyang menjadi saksi, itu tadi bahwasanya dibutuhkan tadi yang kita cerita Ibu Iya, Pertiwi. Ibu Pertiwi tadi ya. Gitu. Oke. Berarti solusinya harus mempunyai Ibu Pertiwi dong. Salah satunya yaitu Ibu Pertiwi. Yang kedua, kembali ke ajaran lelaku kita mencintai alam dan leluhur. Oke, ini poin penting sih itu. Iya. Itu menarik sebenarnya. Karena memang saling membutuhkan dan saling membantu. Dia kan punya Ibu Iya, Pertiwi. karena kan sekarang kita ini kan Mbak udah nggak ada tepos saliro. Oke. Jarang ya, Iya. sekarang rasa saling menyayangi di antara manusia itu sudah jarang ya kan. Minim lah. Nah, jadi tepos saliro juga udah jarang, masyarakat bergotong royong juga sudah sangat jarang kayak gitu. Jadi ya kalau pesan moralnya adalah untuk mencapai kepada ini nanti di tahun depannya nanti, apa yang harus kita lakukan? Masyarakat yaitu tadi lebih banyak eling lan waspodo, artinya ya lebih banyak ini ke itah, lebih banyak doa-doa ke diri sendiri. Iya, iya. Gitu. Jaga diri lah yang tadi Iya, Madam katakan ya. jadi eling, waspada, lebih banyak mensyukuri, lebih banyak berbenah diri. Mungkin mengurangi overthinking gimana Madam? Ada tipsnya nggak mengurangi overthinking? Ya itu tadi, mengurangi overthinking adalah jangan pernah ikut campur urusan orang lain, not my business. Jadi artinya Cuek aja, cuek. kita tidak bertanggung jawab dengan sikap orang lain kepada kita, tetapi kita bertanggung jawab kepada sikap kita kepada orang lain. Nah, itu overthinking masih hilang. Oke. Iya. Oke, jadi Madam ya. kayak gitu. Jangan begadang ya, jangan begadang overthinking. Parah. Oke, nah di sini keren nih sepanjang kita bercerita mengenai ramalan prediksi Nusantara Indonesia di 2025 nih, sembari Mas Galuh mencoba untuk menggambar. Bisa Mas Galuh kasih lihat nih, tolong dijelasin Tadi apa insight yang Mas Galuh dapatkan di dalam prediksi ini, Mas Galuh. Di sini ada beberapa ilustrasi yang aku gambarkan. Iya. Salah satunya aku menggambar sosok wajah berwajah seram ini karena jadi Madam juga sudah bercerita tahun-tahun 2025 adalah tahun yang bahaya gitu karena banyak sekali orang yang gampang mudah tersulut, banyak krisis ekonomi, ada krisis kemanusiaan juga yang terjadi gitu. Cuman beberapa hal yang aku gambarkan secara detail adalah ekonomi yang disampaikan juga Madam. Aku menggambarkannya uang dolar karena kebetulan dolar sudah diganti BRICS untuk saat ini. Jadi itu yang akan membuat pemicunya jadi sebuah konflik yang sangat besar. Dan banyak orang juga yang gagal dalam dia save money dan berbisnis, akhirnya banyak yang bunuh diri, banyak chaos. Itu yang mempengaruhi juga tentang posisi kedudukan presidensial gitu. Kalau aku melihatnya, maaf Madam, untuk simbol Yoni di situ adalah ke simbol keduanya atau simbol ke wakil Pemimpin presiden kita. sendiri. Jadi Oke. ada hal yang sepertinya akan membuat itu, mohon maaf, akan tergeser dengan orang baru. Untuk Dalam pandangan yang aku lihat. Dan untuk tahun 2025 kita sebenarnya harus lebih bisa untuk merefleksikan diri ke alam semesta bahwasanya tahun 2025 adalah awal mulanya dari masalah yang akan panjang. Karena kita akan bersinggungan dengan masalah perang dunia ketiga juga kan, salah satunya perang dunia 3 bakal jadi
tantangan buat orang-orang di tahun 2022. Dan sekarang kan memang Indonesia sudah di blok ya, ada satu negara kan yang udah ngeblok perdagangan ke Indonesia Iya. juga kan. Iya. Dan itu PR banget memang buat kita kan ke depannya. Iya. Makanya saya bilang kebanyakan lebih orang itu lebih terfokus kepada bencananya, Betul. nggak Betul, lebih iya. terfokus kepada itu tadi tentang Masalah ekonomi ekonomi. dan pemerintahan dan politik. Iya. Nah kalau misalnya masalah kayak alam ini ya apa ya, itu butuh waktu, Iya. itu tadi, karena memang diminta kesadaran daripada kita sendiri sebagai manusia. Nah itu tadi kita kadang lebih mencintai milik kita daripada alam ya. Iya. Ya, itu tidak bisa dipungkiri, Madam. Mungkin Beberapa orang begitu. Mungkin aku sedikit menambahkan ya, Madam, yang dibicarakan Madam, betul bahwasanya manusia sekarang lupa tentang bagaimana mencintai alam. Iya, betul. Aku gambarkan di sini adalah dua sosok Iya, dua itu yang betul. manusia dan sosok alam lain. Gitu. Betul. Pesannya adalah kita selalu berusaha untuk menanam 1000 pohon, tetapi kita tidak pernah mencari tahu kenapa itu bisa tumbang lagi. Iya, betul ya. Jadi percuma kamu menyelamatkan penyu, tapi kamu nggak pernah tahu sumber masalahnya di mana dan nggak pernah menyelesaikan. Padahal tiap Iya. tahun selalu ada penanaman pohon ya. Iya. Setiap tahun loh kalau Iya, menanam pohon ya. selalu ada penanaman pohon. Tapi sumber yang membuat masalahnya nggak pernah Nggak terselesaikan. pernah. Yes. Dan kemudian kita nggak bisa cari nggak pernah tahu cara cari masalahnya seperti apa gitu ya. Iya. Gitu, oke. Berarti itu kursi tadi tuh bangku pemimpinan ya. Iya, tentang Iya, itu. tentang Pemimpinan bangku, tadi. ya. Ini menarik nih. Ini menarik ya buat orang prediksi Nusantara Indonesia dan digambarkan seperti yang penonton ganjil lihat, yang bagaimana Mas Galuh juga menggambarkan menurut prediksinya si Madam Louis ya. Iya. Karena emang kan biasanya kan orang sekarang kan banyak ke terawang ya Mas ya. Kalau ini kita bicara real, bicara fakta, apa yang sekarang terjadi memang di hadapan kita yang disuguhkan. Betul. Nah, jadi yang ini yang digambarkan oleh Mas Galuh sendiri adalah ini adalah secara abstrak tentang kejadian-kejadian yang memang sedang dipertontonkan kepada manusia, ya kan? Ini secara gambarannya kayak gitu. Tetapi terkadang kita sebagai manusia tidak pernah mengambil satu pelajaran, ya kan? Misal banyaknya banjir atau apapun kan itu setiap tahun malah makin parah Mas, Betul. malah makin parah, makin parah, makin parah Betul. kayak gitu. Jadi ya kesadaran daripada masyarakat kita. Nah, buat teman-teman, yuk sadar yuk mencintai alam. Harus lebih aware ya, Madam. Iya. Mungkin jadi bisa sadar diberi ya. wejangan nih Madam untuk pesan moral lah kita Ya, ada pesan satu moral saya sih seperti saya bilang ya itu tadi, lebih banyak berhemat. Kalau emang kita punya sesuatu, banyak-banyak memberi kepada orang lain. Jangan memberi barang yang sudah tidak dipakai, tapi memang berikanlah itu sebagai bukti bakti kamu, ya Iya. kan? Bukti bakti kita kepada alam, kepada leluhur, yaitu mencintai alam, mencintai leluhur. Iya. Terus kita memang diwajibkan untuk beribadah kepada Tuhan kita. Jadi kita ada bakti kita ya kepada Tuhan, tetapi harus ada bakti kita juga kepada bumi yang kita pijak ataupun langit yang kita junjung ini. Nah, baktinya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ya, insya Allah kalau seluruh masyarakat di Nusantara ini ya kembali kepada ajaran budi pekerti dengan nilai-nilai luhur itu, ya pasti akan ada perubahan ya Mas di tahun-tahun berikutnya untuk anak cucu kita. Kalau mungkin di kita ini ya udah rest dulu ya, tetapi kan untuk di anak cucu kita selanjutnya pasti akan ada perubahan. Itu sih dan pesan mungkin mau nggak mau harus siap ya. Yes. Siap dengan tantangan di depan seperti apa dan emang harus dilewati. Ya benar. Mungkin dari Mas Galuh mungkin ada wejangan atau pesan moral yang ingin disampaikan lah masuk untuk Indonesia ke depannya seperti apa. Kalau dari aku paling kita harus tetap selalu mawas diri, kita tetap harus selalu siap untuk menghadapi ke depan, karena tantangan yang kita hadapi ke depan akan jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu aja sih. Oke, ya begitu penikmat ganjil, terima kasih sudah menyaksikan tadi ya bagaimana Madam Louis untuk memprediksi Indonesia, Nusantara Indonesia 2025 nanti, itu target dengan tadi kesadaran diri manusia tadi ya,
kemudian ekonomi, kemudian dampak pada bencana alam yang semakin wow gitu karena dari manusianya juga tidak menjaga alam dan harus tetap inilah menghargai leluhur-leluhur kita ya, Iya. Madam ya, gitu tadi. Dan terima kasih atas kedatangan Madam Louis dan Mas Galuh yang sudah jauh-jauh datang ke studio membagikan pengetahuan kepada penikmat ganjil. Terima kasih Ganjil Misteri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tayangan kita selanjutnya. Dadah.